kita masuk pembelajaran matematika. Jadi untuk itu kita mulai pembelajarannya terlebih dahulu kepada ketua kelas supaya maju ke depan untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar angka, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional kepada anak kami supaya maju ke depan untuk memimpin lagunya. Ya, berdiri. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Ada? Ada, Ibu. Siapa? Alamat siapa? Alvin. Apa keterangannya? Lalu satu lagi? Alvin sama Sabuni. Satu Zakir, izin. Iya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang mengenai perbandingan dan rasio. Masih ada yang ingat? Ingat? Apa itu? Membahas tentang perbandingan dengan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, waktu, dan banyak benda. Iya, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang membandingkan besaran suatu benda. Yang mana di situ membahas tentang besaran. Lalu apa lagi? Nah, jadi sekarang kita masuk mengenai perbandingan senilai dan berbanding nilai. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk membahas tentang perbandingan senilai dan berbanding nilai ini, jadi ada manfaatnya. Kita membahas perbandingan senilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau ada di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi sebagai kontraktor. Jadi di sini kalau seorang kontraktor itu dia kan harus mengetahui perbandingan ini. Karena apa? Nah, seorang kontraktor dapat menentukan banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat suatu rumah atau bangunan. Jadi di situ harus bisa dia memperhitungkannya, berapa anggotanya dan berapa hari siap bangunan tersebut. Jadi itu harus punya ilmu kita perbandingan. Bagi perempuan, manfaatnya, misalnya kalau dalam memasak kue misalnya kan, kita harus tahu takaran resep-resepnya, sebanyak mana dia punya, bulannya, adonan itu. Jadi di situ harus ada perbandingannya biar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jadi itu dia banyak manfaat dari perbandingan ini belajar ya. Nah, jadi seterusnya kita sekarang masuk mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu membedakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi itu diharapkan kepada peserta didik supaya mampu. Jadi di sini ibu menggunakan metodenya dengan metode discovery learning. Jadi diperbantukan dengan LKPD nanti. Nah, jadi di sini kita ibu bagi beberapa kelompok di antara kalian untuk membahas mengenai perbandingan senilai dan berbanding nilai ini. Jadi ini sudah dibagikan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi sekarang kalian menonton video, kalian amati video tersebut.
belajar tentang dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sebelumnya perhatikan dua ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, Arkabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kira-kira apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Pada contoh pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arkabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, justru semakin lama persediaan makanan habis. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B, kalau A-nya tambah banyak, B-nya juga harus tambah banyak. Kalau A-nya tambah sedikit, B-nya juga tambah sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama tambah banyak atau entah sama-sama tambah sedikit. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Jadi misal kita membandingkan A dan B, kalau di perbandingan berbalik nilai, A-nya tambah banyak, B-nya justru tambah sedikit. A-nya tambah sedikit, B-nya justru tambah banyak. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Lalu bagaimana cara menghitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kita langsung saja ke contoh soalnya ya, agar kalian lebih paham. Yang pertama adalah contoh perbandingan senilai. Contoh yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin, otomatis jarak yang ditempuh juga bisa semakin jauh. Berarti di sini cara menghitungnya agar lebih mudah kalian buat dalam tabel. Tidak harus dibuat tabel, tetapi tabel ini mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi di sini kita punya bensin dan juga jarak. Nah, kalau bensin tambah banyak, otomatis jaraknya juga tambah banyak. Itulah kenapa disebut perbandingan senilai. Yang pertama kita punya bensin 3 liter, bisa menempuh jarak 24 kilo. Yang ditanyakan, kalau bensinnya habis 45 liter, jaraknya bisa ditempuh berapa kilo? Karena kita belum tahu, anggap saja X. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, kalian membuat perbandingannya tinggal lihat yang di tabel. Ini kan yang atas 3, bawah 45. Berarti kita buat 3 per 45 sama dengan 24 per X. Jadi kalau sudah dibuat tabel, itu akan mudah menghitungnya. Setelah itu, cara menghitungnya tinggal kalian kali silang. Jadi X-nya dikali dengan 3, 45-nya dikali dengan 24. 3 dikali X, 3X, kemudian sama dengan 45 dikali 24. Berarti ketika kita mau menghitung X, karena di sini masih 3, semuanya harus dibagi 3. 45 dikali 24 dibagi 3. 24 kita bagi 3, 8. Berarti X-nya tinggal 45 dikali 8. Berarti X-nya adalah 360. Jadi, jarak yang bisa ditempuh adalah 360 km. Contoh yang kedua ada lebih paham. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Berarti di sini kita punya kuning telur. Itu dia adalah perbandingan dua besaran yang digunakan atau yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran lain juga akan meningkat. Sebaliknya juga, jika nilai suatu besaran menurun atau mengecil, maka nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Jadi contohnya dia adalah ada menghitung perbandingan senilai. Jadi dapat dilakukan dia dengan cara berikut. Misalnya harga 4 liter pertama 2
29.600. Bagaimana kamu menentukan harga 25 liter Pertamax dengan menggunakan bernilai satuan? Jadi untuk menjawab tersebut, ya, ada permasalahan tersebut dengan menggunakan nilai satuan. Maka harus dicari terlebih dahulu adalah harga 1 liter premium tersebut. Karena harga 4 liter dia di situ Pertamax 29.600. Maka di situ harus kita cari dulu berapa 1 liter. Jadi di situ dapat hasilnya 25 kali 7.400, maka hasilnya dia 185.000. Jadi di sini, jadi sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Jadi di sini harus dikerjakan secara bersama-sama, diskusi. Ini bukan kerja mandiri, ini kerja kelompok. Jadi nilainya nanti nilainya kelompok. Jadi harus ada kerjasama di antara kalian, ada kekompakan. Ibu nilai nanti bagaimana cara kerja kalian. Jangan cuma satu orang aja yang bekerja. Jadi sekarang perhatikan LKPD-nya masing-masing. LKPD-nya, cara kerjanya di situ ada nama kelompok. Jadi kalian tuliskanlah nama kelompok kalian siapa-siapa namanya. Jangan lupa. Baru di soalnya ini dia. Jadi di sini ada masalah. Ada masalah 1, ada masalah 2. Jadi ini masalahnya ini baca soalnya. Tidak baru tentukan bagaimana masalah perbandingan senilai di dalam soal tersebut. Ada di situ situasi A, ada situasi B. Maka betul-betul pahami apa yang mau di situ dijawab. Jadi sudah jelas? Silakan dikerjakan. Ya, silakan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan satu adiknya Aisyah, Fitri, Sabban, Arin, Sakit. Kami ingin mempresentasikan
dijadikan hasil kelompok kami. Satu, situasi A. Jika harga 4 kg beras adalah Rp1 berapakah harga 8 kg beras? Situasi B. Saat Budi berusia 4 tahun, tadinya barunya 2 tahun, sekarang usia 8 tahun. Berapakah usianya? Jadi nomor 1, masalah 1. X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. 4 per 36.000 sama dengan 8 per Y2. 4 dikali Y2 sama dengan 36.000 dikali 8. Y2 sama dengan 36.000 dikali 8 plus 14 sama dengan 28,800 per 4 sama dengan itulah hasil dari diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, Ada yang mau menanggapi? Nah, ya, silakan. Ini ya, mau pembuktiannya bahwa saya itu adalah perbandingan senilai. Jadi X1 per Y2 sama dengan X2 per Y2. 4 per 36 dibagi 9 sama dengan 8 per 72 sama-sama dibagi 9. Jadi 1 per 9 sama dengan 1
Sekian hasil dari diskusi presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi sekarang kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa perbandingan senilai itu dia adalah apa tadi perbandingannya? Perbandingan senilai dia perbandingan dua besaran yang digunakan dalam satu besaran dia akan bertambah. Nah, bila dia ditambah ke besaran lain maka bisa juga bertambah. Dan ada juga kalau berbalik nilai dia perbandingannya suatu perbandingan apabila salah satu besarannya dia akan bertambah maka besaran yang lainnya akan mengecil. Jadi berlawanan dia ya. Nah, misalnya tadi sepeda motor menempuh jarak maka di situ semakin sedikit dia yang ditempuhnya maka waktu kecepatannya juga akan bertambah. Jadi dari situ itulah dia kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Jadi sekarang Ibu kasih kalian refleksi bagaimana hasil penilaian kalian, bagaimana tanggapan kalian dari pembelajaran kita hari ini dan metodenya bagaimana. Jadi kalian refleksi apa dia buat koreksi terhadap diri ibu, bagaimana di situ tanggapan kalian. Jadi kalian isi lembar refleksi ini untuk ke depan nanti introspeksi ibu untuk memberikan materi selanjutnya. Jadi sekarang diisi refleksinya. Jangan lupa namanya juga diisi ya. Ada semua. Ya silakan diisinya mana? Sudah ada isi. Iya nih Bu. Ya.
Sekarang kita lanjut mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan soalnya, betul-betul dibaca. Ini hasil nilai kalian sendiri. Dan tadi kelompok, ini sekarang kelompok kalian yang mendapatkan nilai. Nilai bagus, betul-betul dikerjakan. Jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi Ibu ingatkan kepada kalian untuk minggu depan kita masuk materi mengenai menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Jadi untuk itu Ibu ingatkan supaya dipahami, dibaca-baca dulu di rumah mengenai materi perbandingan, mengenai menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini, maka kita akhiri dengan membaca